Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darussalam dari MTA Cabang Pelayan Gunung Kidul, DIY bagian. Ya, mari ya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Ustadz. Yang pertama adalah merupakan keprihatinan saya dan mudah-mudahan juga kaum muslimin lainnya. Saya masuk di non-Islam sejak tahun 1973 sampai sekarang. Sebelumnya? Sebelumnya saya Katolik. Oh ya, Katolik ya? Iya, Ustadz. Ya, terus? Mengapa umat Islam Indonesia yang mayoritas ini, bahkan penduduk muslim terbesar seluruh dunia itu tidak atau belum pernah mampu menggalang kesatuan dan persatuan? Padahal kalau itu terwujud, umat Islam Indonesia mampu mewujudkan segala kebijakan hidup dan kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, dan hukum, begitu juga keamanan yang islami dan qur'ani. Alangkah itu nikmatnya kita hidup di Indonesia kalau itu terwujud. Namun kenyataannya, Ustadz, kita rupanya umat Islam di Indonesia itu hanya sekedar bangga dengan jumlah yang banyak, sedang mutunya atau kualitasnya sungguh-sungguh sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Mohon penjelasannya. Jadi ya saya jawab singkat-singkat ya. Mengapa umat Islam Indonesia belum mampu menjalin persaudaraan, persatuan, baru sebatas jumlah yang banyak? Itu mestinya tanya kepada diri saudara sendiri. Saudara juga orang Islam, jangan merasa dulu Katolik, setelah masuk Islam keblasuk iki. Wah, baik umat Islam ya mung kaya ngene, jangan. Kalau kita tahu, tadi sudah berulang kali saya jelaskan, Islam itu sumbernya dari mana? Quran. Kalau umat Islam semacam ini berarti menunjukkan umat Islam itu jauh dari sumber aturan agamanya. Apalagi kalau Bapak dari Pelayan Gunung Kidul. Kan pernah di demo toh? Nah, karena ngaji Quran di demo, tidak boleh, maunya jangan ngaji di sini, harus dibubarkan. Nah itu, ya, lawang dikaji aja nggak boleh, apalagi bisa mengamalkan. Jadi sebetulnya rusaknya umat Islam itu jauh dari tuntunan. Allah SWT menjelaskan bahwa sebelum Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, manusia dalam kesesatan yang nyata. Karena tidak tahu kebenaran, sumbernya kebenaran itu Quran. Maka setelah Nabi Muhammad diutus menebarkan kebenaran, orang-orang pada saat itu jahiliyah kan menerima kebenaran, nah, jadi selamat, tentram, bahagia, satu, karena umat yang satu. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, umat Islam itu umat yang satu. Ya. Tapi di belakang Rasul, umat yang satu ini memecah belah umat Islam itu menjadi bergolong-golong, tiap golongan merasa bangga dengan golongannya. Seperti yang tadi diterangkan tadi. Jadi musyrik. Jadi tidak usah maunya lain-lain karena jauh dari pengertian agamanya. Ini tidak mungkin akan menjadi baik kalau umat Islam tidak merubah dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Keadaan semacam ini tidak akan menjadi baik kecuali kalau umat itu mau merubah keadaannya. Kalau rusaknya umat itu karena jauh dari Al-Qur'an, ingin menjadi baik, mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Kalau enggak kembali pada Al-Qur'an, tidak mungkin akan jadi baik. Kalau manusia atau bangsa atau manusia pribadi bisa menjadi baik tanpa Quran, Allah tidak menurunkan Al-Quran, tidak mengutus Nabi Muhammad. Karena sebelum Al-Quran diturunkan, Allah telah mengutus beberapa nabi dan sudah menurunkan kitab suci. Tapi mengapa masih Quran? Karena sebelum Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus, manusia dalam kesesatan. Maka walaupun Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus, kalau orang tidak mau mempercayai, mengimani,
Sedang Quran diturunkan tuh lihat baru ayati untuk dikaji tiap-tiap ayatnya. Tidak mau ngaji, malah kalau ada orang ngaji dibenci, diusir, dibubarkan, nah bagaimana bisa jadi baik? Jadi kalau tanya pada saya, sebab pokoknya umat ini sudah mulai jauh dari Qur'annya. Kalau ingin jadi baik, ingin satu, mari kembali pada Quran. Ini Pak ya. Kalau ingin umat Islam satu, tidak mungkin tanpa kembali pada Al-Quran. Karena Al-Quran itu pemersatu umat. Ya, pemersatu umat itu Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa menyatukan umat. Allah mengatakan, ya, dalam satu ayat diterangkan oleh Allah. Fa'allafa baina qulubikum lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinnallaha alafa bainahum. Nabi Muhammad ini dikatakan oleh Allah, engkau Muhammad andai kata disediakan harta kekayaan sepenuh bumi itu untuk membiayai supaya umat Islam itu satu, tidak akan bisa. Walakinnallaha alafa bainahum, tetapi Allah lah yang mensatukan hati mereka. Nabi Muhammad saja tidak bisa menyatukan umat Islam. Sekalipun disediakan dana sebanyak bumi ini, tapi yang menyatukan umat Islam itu Allah. Dengan apa Allah menyatukan hati umat Islam ini? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguhlah hablillah. Hablillah itu maksudnya agama Allah. Agama Allah itu maksudnya Islam. Islam itu maksudnya Quran. Pegang teguhlah Al-Quran. Kalau kamu pegang teguh Al-Quran, umat Islam itu tidak akan terjadi cerai-berai. Ini tadi sumber pokoknya di situ. Maka jangan kita menghayal. Ya sebenarnya kalau umat Islam bisa satu memiliki kekuatan. Iya, tapi jangan menghayal. Bagaimana untuk satunya ini? Maka kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda' binafsik. Mulai dari diri kita sendiri. Kita yang mengkaji ini tanamkan perasaan persaudaraan sesama kita. Ya, sama-sama kita ngaji, sama-sama kita memahami. Mari kita wujudkan kebersamaan ini. Jangan terkotak-kotak oleh partai, oleh golongan dan sebagainya. Maka MTA tidak berpartai politik. Ya, tidak ada warga MTA masuk partai politik, tidak ada, tidak boleh. Ya, kalau masuk partai, andai kata tak bebas kayak gitu, saya yakin saudara-saudara ini akan muncul partai macam-macam. Ya, daerah Kauman mesti partainya PKB. Ya, daerah Sragen atau daerah mana ya Jawa Tengah lah, partainya mesti PDI. Ya dah. Di daerah Jogja sana mungkin PAN. Ya ada dah, mungkin. Nah, maka ini datang dari berbagai penjuru, ada dari Jogja, dari Klaten, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Banjarnegara. Partaimu apa? Tidak ada partai. Walaupun saya yakin dulunya Pak pimpinan-pimpinan partai semua. Sekarang baju partai dilepas. Ya dah? Sebab kalau Bapak ini masih partainya P3, ini P3, ini PKS, ini PAN, ini mana yang paling baik? Nah, sing P3 ini sing apik P3. Sing PKS sing apik PKS. Ya, yang PAN juga begitu. Wis aja rame sing apik PDI. Nah, gitu dah, gitu dah. Nah, ini demokrasi kok, ya dah. Perjuangan. Maka itulah masing-masing merasa bangga dengan partainya, sudah tidak bangga dengan Islamnya. Nah, maka kita pegang teguh Islam, kembali pada Quran dan Sunnah, hilangkan baju-baju partai itu. Kamu partai ini boleh, tapi jangan membanggakan partaimu. Islam harus menjadi pegangannya. Nah itu kalau itu mengapa undang-undangnya yang dipakai udah iya. Lang wakil-wakil rakyat yang kamu pilih, dia yang undang-undang ini yang membuat kan wakil rakyat, DPR, MPR itu yang membuat. Padahal dari partai-partai Islam yang sudah banyak wakil-wakil kita di sana.
Lah masih dipertahankan undang-undangnya, yaitu tidak mau membuat, padahal sudah 71 tahun merdeka. Saya nganggo hukum warisan Belanda. Ya ta? Kok ora iso gawe dhewe, padahal orang-orang pinter-pinter yang di sana juga banyak. Kenapa enggak membuat sendiri? Nah, jangan tanya saya, tekono-kono. Nah, kalau tanya sana, terus kita juga, lah kenapa kamu pilih dulu? Nah, mau pilih, orang iso gawe undang-undang malah mempertahankan undang-undang Belanda gitu, mbok pilih. Nah, kenapa kamu pilih? Lah dikai D1 kok. Kayak D50 tak serangan fajar. Oh lah ya wes, kalau memang itu yang kamu butuhkan, wes jangan harapkan yang lain. Untukmu ya mung kuwi. Nah, itu ya. Jadi tahu Bapak ya. Itu masalahnya jauh dari tuntunan Al-Qur'an. Kita tidak khayal kalau ingin bersatu umat Islam ini kok tidak mau kembali pada Al-Qur'an, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena yang menyatukan hati umat Islam ini hanya Allah dengan Al-Qur'an. Ya, itu maka kita mari kita kembali pada Al-Qur'an. Seluruh warga yang mengkaji Al-Qur'an di MTA ini jangan ada yang saling bermusuhan, ya, saling berbangga-banggaan dengan, tapi tanamkan rasa tolong menolong. Sampai saya instruksikan, walaupun ekonomi sulit seperti apa, kalau ada warga MTA yang kelaparan, tidak bisa makan karena kelaparan, yang lain masih ada yang kenyang, tahu tidak menolong, semuanya dosa. Maka harus tidak boleh warga MTA kelaparan. Nah, maka dibentuk kelompok-kelompok untuk mengetahui, jangan sampai ada saudara kita yang kelaparan, tidak konangan, ya ta? Jangan nunggu minta-minta dulu. Kelompoknya harus tahu, oh ini susah, kelaparan, anaknya banyak, pekerjaan tidak menentu, lah itu kelompoknya mengatasi. Kelompok nggak bisa atasi, kelompok naikkan ke cabangnya, perwakilannya, sampai ke pusatnya. Dalam rangka mempraktekkan itu, jaga kesatuan. Nah, kalau kita orang yang ngaji aja tidak bisa satu, apalagi yang tidak, ya. Nah, itu harus disadari. Kita berusaha merubah, Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah keadaannya sendiri.